Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah. Ya, semoga anak-anak ustazah tetap dalam keadaan sehat, baik, dan selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selalu seperti kemarin-kemarin ya. Setiap awalnya kita memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menterjemah atau mempelajari materi kita pagi ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma amin. Ya. Masih dalam kitabun nikah ya. Kitabun nikah yang mana nikah ini hukumnya sunnah ya bagi orang yang khusyus, dan dia dapat meraih keafdholiyah, dan juga hukum nikah ini bisa menjadi wajib bagi orang-orang yang khusus pula. Nikah ya itu telah ada sejak zaman dahulu ya, awal-awal Islam, bahkan sebelum Islam itu telah terjadi pernikahan ya. Akan tetapi setelah munculnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ada hukum-hukum yang dihapus dalam pernikahan, dan ada pula hukum-hukum yang baru yang ditetapkan di dalam Islam. Contohnya apa? Contohnya sebelum datangnya Islam ya, itu tidak ada pembatasan bilangan dalam nikah ya. Makanya istri Umar bin Al-Khattab itu lebih dari 4, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lain ya. Akan tetapi setelah munculnya Islam, maka kata Rasulullah SAW, pilih 4 di antara istri-istri, yang selebihnya dicerai, karena diatur ya, di dalam Islam dibatasi. Akan tetapi di sini lihat, yusannu nikah wahidah ya, disunnahkan nikah sekali saja ya, yakni menikahi satu orang wanita saja ya, jika dia tidak mampu untuk berlaku adil. Kan tapi jika dia mampu untuk berlaku adil dan telah memenuhi padanya syarat-syarat untuk memiliki istri lebih dari satu, maka tafadhol, diperbolehkan 1, 2, 3, dan 4. Stop di angka 4, tidak boleh lebih dari 4. Nah, dan juga mempelajari hukum pernikahan bukanlah perkara hal yang tabu ya, bukanlah perkara hal yang memalukan ya, atau tidak layak ya. Ini sebuah perkataan atau ungkapan atau mindset yang salah ya. Kecil-kecil kok udah belajar nikah, seperti itu. Nah, ini adalah mindset yang salah anak-anak ustazah. Maka kalian ya jangan merasa malu atau enggan atau risih untuk mempelajari bab nikah. Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi
seperti itu. Dan perlu kalian ketahui ya, terjadinya kerusakan rumah tangga atau pernikahan di luar sana disebabkan minimnya ilmu. Jadi tidak ada salahnya ya, bahkan bagus dari sejak kecil, dari sejak dini kita telah mempelajari hukum yang kelak nanti akan kita lalui insya Allah kalau ada umur yang panjang. Nah, itu pembukaan dari Ustazah ya. Semoga anak-anak Ustazah telah menyiapkan bukunya ya, atau alat tulisnya ya, siap-siap untuk mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Nah, minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, sebelum liburan kita telah sampai kepada babul muharramati fin nikah. Ya, bab wanita-wanita yang diharamkan dinikahi. Ya, jadi tidak semua wanita itu boleh dinikahi. Nah, bagian yang pertama itu ada wanita yang haram dinikahi selama-lamanya, abadan. Haram selama-lamanya. Siapa itu? Al-um, ya, ibu, nenek, ya, bintu, anak wanita, bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki dan keduanya, dan anak dari keduanya, terus sampai ke atas. Nah, dan yang berikutnya juga ada haram yang birradha'ah, yahrumu birradha'ah, haram karena sebab persusuan ya, maka haramlah nasabnya seperti yang di atas ini tadi ya, dan itu juga berlaku selama-lamanya. Sejak dia mulai disusui oleh ibu susunya ya, maka sejak itu pula lah nasab dari ibu susunya haram untuk dinikahi dari jalur perempuan. Nah, kita sampai pada tadi ya, yahrumu birradha'ah. Yang berikutnya ada yahrumu bil aqd ya. Haram disebabkan ada akad nikah. Jadi Ustazah mau kalian itu mencatat poin-poinnya yang Ustazah sebutkan tadi ya. Babul muharramati fin nikah. Al-awwal tahrumu abadan ya. Watsani yahrumu birradha'ah. Watsalits yahrumu bil aqdi. Yahrumu bil aqdi. Jadi simple seperti itu. Kalau buku kita kan semuanya bentuk paragraf, seperti kalian bingung mana ini yang nanti yang mau dihafal. Nah, ini udah Ustazah kasih ya. Al muharramat fin nikah. Al awal tahrumu abadan. Watsani yahrumu birradha'ah. Watsalits yahrumu bil aqdi. Nah, masuk kita ke pembahasan baru ya, yaitu tahrumu ila amadin. Tahrumu ila amadin, haram hingga waktu tertentu ya, hingga batas waktu tertentu. Beda dengan haram tahrumu abadan ya, diharamkan menikahi wanita tersebut selama-lamanya. Kalau ini diharamkan sampai batas waktu tertentu, sampai batas waktu tertentu. Nah, ini yang keberapa ini? Tadi tahrumu abadan 1, 2, 3, berarti ini yang keempat. Tahrumu ila amadin. Nah, silahkan kalian catat ya. Ar-rabi' tahrumu ila amadin. Haram hingga waktu tertentu. Siapa itu? Ukhtu mu'taddatih ya. Ukhtu mu'taddatih. Wanita yang dalam masa iddah ya. Nah, seperti pembahasan kita di pelajaran-pelajaran lalu, wanita yang masih dalam masa iddah itu tidak boleh dinikahi ya. Iddah itu apa? Iddah itu adalah hari berbilang ya. Dari sejak dia dicerai oleh suaminya, maka ada batasan waktu untuk dia diharamkan menikah. Kalau dia ditalak 1 atau talak 2,
maka batas ya maka masa iddahnya 3 bulan atau 3 kali suci, salah satu quru. Nah, selama 3 kali suci itu, selama salah satu quru, maka dia wanita tersebut tidak boleh untuk dinikahi. Ya. Kemudian siapa lagi? Ukhtu zaujatih, saudari istrinya. Nah, saudari istrinya. Saudari istri itu tidak boleh dinikahi, ya. Sampai kapan? Sampai misalkan istrinya meninggal. Nah, istrinya meninggal, maka saudari istrinya tadi baru boleh untuk dinikahi. Nah, inilah yang dimaksud dengan tahrumu ila amat, diharamkan sampai batas waktu tertentu. Jadi ukhtu zaujatih ya, seorang suami tidak boleh menikahi 2 perempuan bersaudara sekaligus. Ya, tidak boleh. Misalkan ada saudari kandung, ada saudari 1, saudari 2, ya. Mereka kandung atau seibu atau seayah, seperti itu. Lalu dia nikahi, udah saya nikahi si adik dan si kakak misalnya. Itu tidak diperbolehkan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kapan? Tunggu zaujatih, tunggu istrinya wafat atau mereka bercerai, ya, atau mereka bercerai. Suami istri menikah, kemudian mereka bercerai, kemudian selang berapa waktu suaminya menikahi adiknya istri atau ipar saudari perempuan dari istri, maka itu diperbolehkan. Bintahuma, dan anak keduanya, ya. Anak ini ya, anak dari saudari istri mu'taddati. Ya. Kemudian ammatuhuma wa khalatahuma, bibi istrinya, ya. Bibi istrinya, ammun itu bibi dari sebelah ayah, khalatahuma bibi dari sebelah ibu, itu tidak diperbolehkan. Suami, ya, suami menikahi bibi istri, ya, tante si istri, ya, itu tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Sampai batas waktu tertentu. Sampai batas waktu tertentu. Jika istrinya tadi wafat atau mereka bercerai, nah setelah itu baru boleh menikah paman bibi dari istri, ya, atau saudari si istri, itu boleh dinikahkan. Kalau istilah masyarakat sekarang itu ganti tikar, ya. Ketika istrinya telah meninggal, maka dia menikah dengan saudari perempuan istri. Nah, itu diperbolehkan. Tapi selama suami istri masih menjadi pasangan yang sah, ya, maka tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Nah, fa in tulliqat wa faraghatil iddah ubihna. Nah, jika istri-istri itu ditalak, ya, tulliqat, jika istri-istri atau istri tersebut ditalak, wa faraghatil iddah, dan telah selesai masa iddahnya, ubihna, diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ini tadi ukhtu mu'taddatih. Fa in tazawwajahuma fi aqdin aw aqdaini ma'an batala. Ini seperti yang Ustazah sebutkan. Jika seseorang laki-laki menikahkan keduanya, ya, menikahi keduanya, apa tadi, ukhtu mu'taddatih atau ukhtu zaujatih, ya, atau seorang suami menikahi 2 wanita yang bersaudara sekaligus, maka batal, ya, nikah itu batal. Nah, seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Nah, ini keterangannya seperti yang Ustazah sebutkan tadi. Fa in ta'akhkhara ahaduma wa qa'a fi iddatil ukhra wa hiya ba'in aw raja'iyah batala. Nah, ini dia tahrumu ila amat yang keempat. Kita masuk yang kelima. Wa tahrumul mu'taddatu wal mustabara'atu.
Wa tahrumul mu'taddatu wal mustabara'atu min ghairih. Lihat, sama tadi yang di atas ya. Haramnya wanita yang dalam masa iddah dan mustabara'ah min ghairi. Apa arti mustabara'ah? Ini belum jelas hamil atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi kenapa seorang istri yang diceraikan itu harus nunggu sampai 3 kali suci, 3 kali haid? Karena kondisi istri belum jelas, kondisi wanita yang ditalak tadi belum jelas dia itu hamil atau tidak. Karena apa, anak-anak ustazah? Tidak boleh menikahi wanita yang dalam keadaan hamil. Nah, itulah fungsinya Islam mengatur masa iddah ya, sampai 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid, maka sudah berarti ya pasti si wanita itu dalam keadaan bersih, yakni dalam keadaan tidak hamil. Nah, ini lanjutan berarti dari tahrumu ila amat. Nah, kemudian wazaniyatu hatta tatub, dan wanita penzina ya itu diharamkan untuk dinikahi ya. Azania, wanita penzina haram dinikahi hatta tatub, sampai dia bertaubat. Nah, ini juga sangat menjaga ya, Islam itu sangat menjaga nasab ya, seperti yang al-mu'taddah wal mustabra'ah ya. Kenapa harus sampai 3 kali suci? Harus benar-benar dipastikan wanita yang ditalak tadi dalam keadaan tidak hamil, agar tidak bercampur ya nasab pada si janin. Kalau seandainya wanita hamil dinikahi, kemudian dia melakukan hubungan suami istri ya, maka akan bercampur nasab tadi dari ayah pertama, dari suami lama dengan suami baru. Nah, itu pernasaban di dalam Islam sangat dijaga. Nah, seperti itu juga dengan zaniyah, wanita penzina itu haram dinikahi sampai dia benar-benar bertaubat ya, karena lelaki yang baik ya untuk wanita yang baik, tidak layak lelaki yang baik-baik, lelaki muslim yang soleh ya menikah dengan seorang azaniyah. Itu dapat merendahkan ya, menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang muslim yang beriman, yang baik, yang soleh. Nah, azaniyah, atau sebaliknya ya, wanita baik-baik menikah dengan lelaki penzina misalnya, wal'iyadzubillah. Jadi kapan azaniyah ini boleh dinikahkan? Hatta tatub, sampai dia tatub. Ma makna tatub? Bertaubat. Watan qadhiya iddah, dan sampai si wanita yang mu'taddah tadi dan mustabra'ah tadi menyelesaikan menyelesaikan masa iddahnya. Atau wal mutallaqatuhu salatan, dan wanita yang ditalak 3 yaitu talak bain ya. Kalau talak 1 dan talak 2 disebut talak roja'i, yang bisa kembali, bisa rujuk ya setelah masa iddahnya, kami mau kembali, atau kita bilang CLBK gitu, cinta lama bersemi kembali. Nah, itu boleh ya kalau talak 1 dan talak 2. Tetapi kalau talak bain atau disebut dengan mutallaqatuhu salatan, wanita yang ditalak 3, nah itu haram untuk dinikahi ya. Wanita yang telah ditalak 3 itu haram dinikahi oleh siapa? Oleh mantan suaminya. Seperti itu. Si istri telah dicerai oleh suami dan langsung talak 3. Kemudian suaminya mau kembali, mau menikah lagi sama istrinya, mau bersama lagi, itu haram ya. Haram bagi suaminya menikahi istrinya yang telah dia talak 3. Sampai kapan? Hatta yata'aha zaujun ghairuh, sampai zaujun ghairuh, suami yang lain menikahinya ya, orang lain menikahinya. Jadi wanita yang telah ditalak 3 itu boleh menikah lagi dengan suami lamanya
sampai setelah dia dia udah menikah lagi gitu. Dia udah dicerai tak tiga oleh suaminya, terus dia menikah dengan suami yang lain, terus cerai lagi. Nah, ternyata di kemudian hari dia bertemu lagi dengan mantan suaminya yang lama, lalu mereka menikahlah lagi. Itu diperbolehkan, ya. Ini yang dimaksud dengan hatta yata'aha zaujun ghairu, sampai suami yang lain menikahinya. Ya, dan juga wal muhrimatu hatta tahilla, wanita yang berihram ya sampai dia selesai ihramnya. Nah, jadi wanita yang sedang melakukan ibadah haji atau umroh ya sedang berihram ya, maka tidak boleh dinikahi sampai dia selesai ihramnya. Nah, inilah dia wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi sampai waktu tertentu, yaitu wanita yang mu'taddah, azaniyah hatta tatub, mutallaqatuhu salasan ya hatta yata'aha zaujun ghairah, wal muharrimatu hatta tahilla. Nah, itu boleh kalian catat. Tahrumu ila amadin hiya al mu'taddah wal mustabra'ah min ghairih, az-zaniyah al mutallaqatuhu salasan, wal muhrimatu hatta tahilla. Nah, lalu siapa-siapa lagi yang berikutnya? La yankihu kafirun muslimah. Unzurna ya akhwat, tidak boleh lelaki kafir menikahi seorang wanita muslimah, itu tidak boleh ya. Atau sebaliknya, wala muslimun, dan begitu juga seorang muslim menikahi wanita kafir ya. Nih, wala muslimun kafirah ya. Dan begitu juga lelaki kafir, lelaki muslim, seorang muslim laki-laki menikahi wanita kafir, itu tidak diperbolehkan. Ngapain capek-capek ya cari wanita kafir seperti itu, sementara wanita muslimah itu berserakan. Makanya wal'iyadzubillah ya, kalian tuh beruntung dijaga oleh kedua orang tua kalian ya, sehingga kalian tuh dapat terhindar dari pengaruh pergaulan bebas seperti itu. Karena banyak sekali kejadian wanita muslimah ya, remaji muslimah itu menjalin hubungan dengan lelaki kafir dan dibawa terus hingga lama. Nah, sehingga timbul keseriusan untuk menikah dan nggak mau dilarang lagi oleh kedua orang tuanya. Ketika dinasihatin sama ayah dan ibu ya, mereka bersikukuh yang dengan alasan nanti mau diajak kepada Islam ya, nanti suami yang kafir tadi mau didakwahkan kepada Islam. Nah, ini alasan-alasan ya, atau tipu muslihat syaitan agar apa? Agar terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan di dalam Islam ya. Jadi wanita muslimah itu seperti kalian sejak sekarang harus benar-benar menjaga hubungan kalian dengan sesama jenis ya, dan tidak boleh sangat loyal atau sangat ramah ya dengan orang-orang kafir dengan anggapan kan teman seperti itu ya. Teman kafir, teman wanita kafir, awalnya berteman dengan wanita kafir, kemudian teman yang kafir ini mengenalkan dengan pria kafir ya, awalnya teman, kemudian berlanjut dengan hubungan serius wal'iyadzubillah. Dan ini terjadi di masyarakat pada saat ini, dan terjadi di hubungan wanita-wanita muslimah. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak ustazah telah mempelajari ya, paling tidak kalian tahu ya, ada batasan bahwasanya agama kita mengatur sedemikian rinci hukum-hukum di dalam pernikahan, siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Nah, di sini
La muslimun kafirah. Tidak boleh seorang muslim menikahi wanita kafir. Begitu juga sebaliknya. Dan walayan kihu hurrun muslimun amatan muslimah. Lihat, layan kihu hurrun muslimun. Tidak boleh lelaki muslim yang merdeka, hurrun muslim, ya, lelaki muslim yang merdeka menikahi amatan muslimah, budak yang muslimah, ya. Lelaki ini orang yang merdeka, lalu dia menikahi budak yang lalu dia menikahi seorang budak meskipun sama-sama muslim. Nah, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena seorang budak itu milik tuannya. Seperti itu. Dan kedudukan derajat mereka itu sangat berbeda. Yang satunya hurrun, yang satunya amatun. Ya, la yankih. Sampai kapan? Sampai budaknya menjadi seorang yang merdeka baru diperbolehkan. Begitu seterusnya. Nah, ini sampai terakhir tentang pembahasan budak. Jadi Ustazah lewatkan ya. Intinya seorang yang merdeka tidak boleh menikahi seorang budak sampai budak itu menjadi seorang yang merdeka pula. Nah, inilah dia wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Al-muharramatu fin nikah, al-awwal tahrumu abadan, ya. Watsani yahrumu bir-radha'ah. Watsalits yahrumu bil aqdi. Warabi tahrumu ila amadin. Nah, yang panjang tuh ini tahrumu ila amadin, siapa-siapa saja. Nih yang tadi Ustazah sebutkan ya, al-mu'taddah wal mustabra'ah min ghairih, wazani hatta tatub, ya, wal mutallaqatuhu salasan hatta yata'aha zaujun ghairuh, wal muharrimatu hatta tahil. Nah, ini juga masih pembahasan tentang tahrumu ila amad. Layan kihu kafirun muslimah wala muslimun kafirah. Kemudian walayan kihurun muslimun amatan muslimah. Nah, itu catatan yang berbentuk poin ya. Semoga Allah memudahkan kalian untuk mencatat poin-poin yang telah Ustazah berulang kali tadi ya. Nah, kita masuk kepada bab baru, bab asyurut wal uyub fin nikah. Bab asyurut wal uyub fin nikah. Bab syarat. Syarat apa yang dimaksud? Syarat dalam nikah. Syurut fin nikah, ya, wal uyub fin nikah. Nah, jadi di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, syarat-syarat dalam nikah. Yang kedua, ya, uyub fin nikah. Oke, kita baca. Idza syaratat talaq qadarratiha aw la yatasarra wa la yatazawwaj 'alaiha aw la yukhrijaha min dariha aw baladiha, ya, aw syaratat naqdan muayyanan aw ziyadatan fi mahriha sahha, ya, fa in khalafahu falaha al-fasakh. Nah, tentunya anak-anak Ustazah, syarat dalam nikah, ya, syarat dalam nikah di sini maksudnya syarat yang dia itu asulbul akad, seperti inti dari akad, ya, inti dari akad nikah tersebut. Syarat-syarat ketika hendak melakukan akad nikah. Nah, yang mana syarat ini ada yang sahih, ada yang fasid. Ya, syarat yang diberikan ketika melakukan akad itu ada syarat yang sahih. Yang dimaksud dengan sahih boleh diterima dan dia sah-sah saja, tidak merusak akad nikah tersebut. Namun ada juga syarat yang merusak akad tersebut sehingga akadnya batal, akadnya tidak sah. Ya. Nah, yang ingin kita bahas yang pertama adalah syarat yang sahih, yang diperbolehkan, sah-sah saja. Syarat itu diberlakukan, tidak merusak akad nikah, ya. Apa itu yang pertama yang sahih? Seperti apa contohnya? Idza syaratat talaq qadarratiha, ya. Apabila si wanita istri tadi memberikan syarat, ya,
syarat ketika terjadi perceraian. Ya, misalkan seorang perempuan yang ingin dinikahi, tapi sebelum terjadinya akad dia bilang, nanti kalau misalkan terjadi perceraian di antara kita, ya, nah, anak saya tetap sama saya, seperti itu. Atau jangan keluarkan saya dari rumah saya, seperti itu. Atau saya tetap boleh bertemu dengan keluarga kamu, misalkan seperti itu. Nah, syarat-syarat seperti ini diperbolehkan, ya. Syarat-syarat yang tidak merusak akad. Nah, ini saya simpulkan dari sampai sini ya, sampai sini au baladiha. Nah, karena apa anak-anak ustazah? Karena ini adalah kitab karangan Imam Syafi'i, ya, yang mana kitab ini telah lama ditulis, maka ada kata-kata yang sulit untuk diterjemahkan, ya. Maka ustazah butuh syarahnya, yaitu kalimat yang lebih mudah, ya, yang lebih mudah untuk kita pahami. Jadi maksud dari idza syaratat talaq qadarratiha aw la yatasarra wa la yatazawwaja 'alaiha aw la yukhrijaha min dariha aw baladiha. Nah, ini termasuk syarat yang diperbolehkan, ya, apabila seorang calon istri tadi memberikan syarat apabila nanti terjadi perceraian di antara kita, ya, maka dia kasih syarat-syarat yang enggak merusak akad. Saya tetap di rumah ini, ya, jangan pisahkan saya dengan anak saya kalau kita cerai, atau jangan suruh saya pergi dari negeri ini, dari kampung ini kalau kita terjadi perceraian. Nah, itu sahih, ya, tidak merusak akad. Atau dia buat syarat yang lain, syaratat naqdan muayyanan, atau dia si wanita tadi, calon istri tadi memberikan syarat jumlah tertentu, ya, jumlah tertentu. Saya mau nikah sama kamu, tapi kamu harus berikan saya mahar sekian, seperti itu. Tapi kamu harus beri saya rumah di villa ini, misal. Nah, itu syarat yang diperbolehkan. Atau ziyadatan fi mahriha, atau dia memberikan tambahan di dalam maharnya. Oke, saya mau nikah dengan kamu dengan mahar ini, tapi ditambah 1 mobil, ya, misal. Nah, itu sahha, syarat seperti itu diperbolehkan. Lalu apa yang terjadi jika syarat itu tidak dipenuhi? Fa in khalafahu falaha al-fasakh. Jika calon suami atau lelaki itu tidak mau, ya, khalafahu, menyelisihi syarat tersebut. Khalafa artinya menyelisihi syarat tersebut, falaha al-fasakh, maka berhak si wanita tadi untuk membatalkan akad. Nah, seperti itu, ya. Sebelum akad dia kasih syarat, ya, dan ternyata calon suami bilang, iya, oke, saya akan penuhi syarat itu. Nah, terjadilah akad. Ternyata setelah terjadi akad, suami tadi nggak memenuhi syarat yang telah diajukan di depan, dan syarat ini sahih, syarat ini diperbolehkan, maka si wanita tersebut boleh membatalkan akad. Karena apa? Karena syaratnya tidak dipenuhi. Nah, seperti itu, ya. Tapi ingat, ya, sebaik-baik wanita itu adalah wanita yang mudah untuk dinikahkan, ya. Kalau kalian nggak pakai syarat itu lebih baik. Tapi mau pakai syarat juga boleh, akan tapi ingat, memudahkan urusan seorang muslim itu ganjarannya setimpal dengan apa? Allah akan mudahkan pula nanti urusannya di akhirat. Jadi jangan mempersulit. Tapi kalau kira-kira calon suami kalian nanti, misal kalian lihat dia mampu gitu, ya, kalian minta mobil apapun sepertinya dia bisa penuhi, ya, nah, maka silahkan saja, sah-sah saja, tidak merusak akad kalian dan tidak diharamkan dalam agama, itu diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Nah, sekian pelajaran fikih kita dari bab nikah, ya. Semoga menambah wawasan kita, dan ingat tadi dari pelajaran kita ini ada satu yang Ustazah
garis bawahi ya yang di sini ya, kita wanita muslimah harus menjaga hubungan harus menjaga pergaulan kita ya, harus menjaga pergaulan kita, tidak boleh sembarang bergaul. Kita harus pilih-pilih teman, yang mana muslim, yang mana muslimah, yang mana kafirah ya, mana yang harus kita temani, mana yang harus kita tinggalkan ya, karena muslimah yang berakidah itu tidak menjadikan orang yang bukan muslim menjadi seorang wali atau karib kerabat, dijadikan teman curhat ya, dijadikan sahabat dekat ya, seperti itu. Karena apa? Dikhawatirkan nanti terjerumus ke dalam ini, la yankih kafirun muslimah ya, terjerumus kepada menikahnya wanita muslimah dengan lelaki kafir, wal'iyadzubillah. Karena itu terjadi disebabkan tidak adanya batasan dalam pergaulan. Semua boleh ditemani, semua boleh, sama ini teman, sama itu teman, sama ini teman. Nah, apalagi ini masa sekarang ya, kalian bebas berteman atau mencari teman di Facebook kalian, di Instagram kalian ya, kalian memfollow laki-laki yang non muslim atau perempuan non muslim, jadi dijadikan sahabat, dan itu terus berlanjut hingga wal'iyadzubillah terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka sejak dari sekarang kalian harus membatasinya dan memilih-milihnya. Oke, demikian, boleh kalian tanya ya, seperti biasa tanya melalui WA ya, insyaallah di pertemuan berikutnya akan Ustazah jawab pertanyaan kalian. Kita tutup ya. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.